Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, 1 korban selamat usai batal naik kapal, 4 masih dicari. Semangat kebersamaan dan gotong royong meriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Jagatraya, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, operasi SAR dalam insiden terbakarnya KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok mencatat perubahan jumlah korban yang hilang. Dari 5 orang yang sebelumnya dicari, 1 diantaranya dipastikan selamat setelah dikonfirmasi tidak berada di dalam kapal saat insiden terjadi. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi menyampaikan keterangan tersebut dalam konferensi pers pada Jumat 14 Agustus 2026. Korban selamat atas nama Iratu Agung Ayuskar, usia 21 tahun, warga Mataram. Ratu Ayu dilaporkan kembali ke rumahnya dengan selamat oleh pihak keluarga. Berdasarkan informasi yang diterima Posko SAR, saudari Ayu memang sempat membeli tiket KMP Putri Yasmin, sehingga namanya tercatat di manifest. Namun karena ada perubahan rencana, ia berangkat lebih awal pada 9 Agustus 2026 menggunakan kapal lain. Dengan adanya kejelasan informasi tersebut, jumlah korban yang masih dalam pencarian tim SAR gabungan kini tersisa 4 orang. Seluruh korban merupakan warga negara Indonesia dengan rincian identitas yakni Yasir Harafat, usia 37 tahun asal Mataram, Elvina Rambu Mayi, usia 28 tahun asal Sumba, Imade Sutarjana, usia 55 tahun asal Denpasar, dan Selamat Yulianto, usia 41 tahun asal Denpasar. Kami mendapatkan informasi terkait dengan konfirmasi data korban yang 5. Yang 5 atas nama Ratu Agung Sekar Ayu, pihak keluarga melaporkan ke posko bahwa sudah kembali ke rumah dalam keadaan selamat. Ternyata Ratu Agung ini tidak menyeberang menggunakan KMP Putri Yasmin di tanggal 12. Namun yang bersangkutan berangkat lebih awal. Dikarenakan daftar nama tercatat di manifest Putri Yasmin, yang bersangkutan sempat membeli tiket di Putri Yasmin. Tapi ada perubahan, yang bersangkutan maju di tanggal 9 dengan menggunakan KMP Surya 777. Dan kami berterima kasih kepada pihak keluarga, dan ada perubahan data terkait dengan pencarian yang kita cari 5 orang menjadi 4 orang. Dan untuk korban meninggal tetap 1 orang. Haryadi menambahkan pencarian dihentikan sementara pada Jumat sore dan kembali dilanjutkan pada Sabtu pagi untuk memfokuskan pencarian terhadap 4 korban yang belum ditemukan. Rai Swantara, Bali TV. Pemerintah telah mengirimkan total 27 ton logistik ke wilayah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya dalam keterangannya pada Minggu 16 Agustus mengatakan terus mendorong percepatan penanganan pasca gempa bumi di NTT.
Realisasi pungutan bagi wisatawan asing atau PWA di Bali sepanjang 2025 mencapai 369 miliar rupiah. Namun penerimaan ini dinilai masih jauh dari potensi yang ada. Dari 7,05 juta wisatawan mancanegara yang datang ke Bali, baru sekitar 35,4% yang membayar pungutan tersebut. Pungutan wisatawan asing atau PWA kembali menjadi perhatian pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Bali Wayan Koster dalam pidatonya pada rapat paripurna ke-47 DPRD Provinsi Bali Jumat 14 Agustus 2026 menyebut sepanjang 2025 PWA berhasil menghimpun penerimaan sebesar 369 miliar rupiah. Namun tingkat kepatuhan wisatawan asing tergolong rendah. Dari 7,5 juta wisman yang berkunjung ke Bali, baru sekitar 35,4% yang tercatat membayar PWA. Banyak yang mendorong Pak tertibin yang belum bayar, pelan-pelan. Jangan sampai langkah yang kita ambil itu menjadi kontraproduktif. Karena ini adalah ketentuan lokal, bukan nasional. Jadi daya dorongnya beda gitu. Karena itu kita harus betul-betul memperhitungkan dengan cermat dan penuh kehati-hatian. Kemudian dalam perkembangannya tahun 2026 ini sudah ada peningkatan melalui upaya yang kita lakukan dengan pihak imigrasi maupun juga pihak maskapai yang memiliki jalur penerbangan internasional. Terkait optimalisasi PWA dan konsolidasi data, menurut Koster, PWA memiliki peran strategis sebagai sumber pendanaan untuk memperkuat perlindungan kebudayaan dan pelestarian lingkungan alam Bali. Karena itu Pemprov Bali akan memperkuat konsolidasi data dan sistem pengawasan di seluruh pintu masuk kedatangan wisatawan. Optimalisasi juga dilakukan melalui penataan regulasi pendukung sehingga pembayaran PWA dapat lebih tertib dan menjangkau seluruh wisatawan asing. Koster menilai potensi penerimaan PWA masih sangat besar, mengingat Bali menjadi salah satu daerah utama penyumbang devisa pariwisata nasional. Sepanjang 2025, kontribusi devisa pariwisata Bali mencapai sekitar 176 triliun rupiah, atau 55% dari total devisa pariwisata nasional, yang mencapai 319,9 triliun rupiah. Pemerintah berharap optimalisasi PWA tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memastikan sektor pariwisata ikut membiayai pelestarian alam dan kebudayaan Bali. Winate dan Kadek Putra, Bali TV. Semangat kebersamaan dan gotong royong meriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white kopi nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white kopi kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Om Swastiastu. Saya Made Ariandi, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi Bali, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 dengan spirit dan semangat kegotong-royongan atau Indonesia Incorporated. Di usia yang ke-81, Indonesia akan menuju yang lebih baik, adil, makmur, sejahtera. Om Santi 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 Om.
Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Gedis Marjalinggi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk negara kita Republik Indonesia. Semoga negara kita semakin kuat, semakin berjaya, dan mampu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, semangat kebersamaan, gotong royong, dan kekompakan menginspirasi kalangan ibu-ibu dalam memeriahkan HUT RI ke-81. Melalui berbagai kegiatan dapat mempererat persaudaraan serta menumbuhkan kembali nilai-nilai persatuan di tengah masyarakat. Salah satunya semangat kebersamaan gotong royong dan kekompakan diwujudkan kalangan ibu-ibu PKK Banjar Taman Mertenadi, Kerobokan, Plot, Kuta Utara, Badung, dalam memeriahkan HUT RI ke-81 serta rasa kecintaannya pada bangsa ini. Digelar berbagai lomba diantaranya menyanyi lagu Mars PKK, lagu Sekar Jepun yang merupakan maskot Kabupaten Badung serta tidak kalah menarik, kemeriahan dengan lomba makan kerupuk menggunakan sumpit. Dengan menggunakan berbagai atribut merah putih, ibu-ibu yang dibagi secara berkelompok, ibu-ibu lihai menyanyikan Mars PKK maupun Sekar Jepun, tidak luput lagu dipadukan dengan kreasi gerak tari yang memukau dan tawa. Selain itu tidak kalah kemeriahan ketika ibu-ibu melakukan lomba makan kerupuk menggunakan sumpit. Biasanya lomba makan kerupuk menggunakan tali yang digantung, namun kali ini tampil beda dengan dijepit menggunakan sumpit. Masing-masing regu dengan lihai menghabiskan kerupuk yang telah dipersiapkan di meja. Kerupuk yang habis lebih awal akan dijadikan pemenang. Kegiatan ini tidak terlepas untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI serta menjaga kekompakan, kebersamaan, dan melatih kecakapan anggota PKK dalam menyanyikan lagu-lagu tersebut yang biasanya dibawakan saat rapat bulanan. Kompak, terus dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-81, melatih dan lebih untuk ibu-ibu PKK kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi untuk Bunga Jepun dan Mars PKK. Diharapkan kemeriahan ini dapat meningkatkan jiwa gotong royong sehingga semakin menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Negara Republik Indonesia ini semakin maju, semakin menjaga kerukunan antar umat, kemudian semoga kita selalu bersatu. Kami berharap semoga kedepannya kita dari PKK Taman Mertenadi lebih kompak dan tetap semangat. Di tema peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yakni Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, selain sebagai ibu rumah tangga, ibu-ibu juga dapat ikut serta dalam mensukseskan program pemerintah sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Dan ibu PKK tetap semangat menjalankan sebagai ibu rumah tangga. Mudah-mudahan apa yang dicanangkan oleh pemerintah itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Semoga masyarakat bisa semua sejahtera. Rai Suantara, Bali TV. Sebanyak 72 pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Bali yang akan bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia memantapkan latihan terakhir di lapangan Puputan Margerane Renon Denpasar pada Minggu pagi 16 Agustus 2026. Pada 17 Agustus esok, Paskibraka ini akan menjalankan tugasnya menjadi pengibar bendera memperingati detik-detik proklamasi. Beginilah aktivitas 72 Paskibraka Provinsi Bali saat menjalani latihan pemantapan terakhir jelang pelaksanaan upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang. Sebelumnya para Paskibraka ini telah dikukuhkan Gubernur Bali Wayne Koster dalam upacara pengukuhan di Wiswa Sabe, kantor Gubernur Bali, Sabtu 15 Agustus 2026. Dalam latihan terakhir, para anggota Paskibraka memantapkan kemampuan baris berbaris, kekompakan dan gladi prosesi pengibaran bendera. Pelatih Paskibraka Bali Gusti Putu Dharma Yuda mengatakan,
Seluruh anggota dipersiapkan agar mampu mengaplikasikan hasil latihan saat bertugas pada 17 Agustus. Penentuan petugas inti, termasuk pembawa baki dan pengibar bendera akan dilakukan pada menit-menit terakhir menjelang prosesi upacara. Setiap posisi juga telah disiapkan lebih dari satu tim, sehingga jika terjadi kendala, penggantian dapat dilakukan dengan cepat. Selain tim pembawa baki dan pengibar, petugas pengawal, pembentang hingga penyebar bendera juga telah dipersiapkan. Nah, untuk latihan saat ini terakhir kami mempersiapkan untuk seluruhnya harus mampu nanti mengaplikasi pada saat tanggal 17 karena kami nanti penunjukan daripada tim baki pengerek itu last minute Pak. Jadi maksudnya selesai sembahyang, jadi ada waktu 5 menit terakhir kami akan nunjuk siapa pembawa baki dan siapa pengibar. Dengan latihan terakhir ini, Paskibraka Provinsi Bali memastikan kesiapan fisik, mental, dan kekompakan untuk menjalankan tugas pada momen bersejarah peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Winata, Bali TV. Fenomena kerauhan dalam kehidupan keagamaan Hindu Bali menjadi perhatian dalam seminar nasional yang digelar di Denpasar. Seminar tersebut bertajuk Kerauhan Merawat Taksu Menjaga Keseimbangan, Memahami Hakikat Filosofi Tradisi, Penanganan Psikologis, dan Perlindungan Hukum atas Kerauhan dalam Agama Hindu. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Parisade Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Denpasar tersebut berlangsung di Wantilan Pura Agung Lokenate, Lumintang, Denpasar. Seminar ini menghadirkan 8 narasumber dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari teologi dan filsafat Hindu, psikiatri, neurologi, budaya, psikologi, adat, hingga hukum. Ketua PHDI Kota Denpasar, Dr. Imade Arke mengatakan, kerauhan merupakan fenomena spiritual yang telah hidup dan berkembang dalam praktik keagamaan Hindu Bali. Menurutnya, kerauhan tidak semata-mata dapat dipahami sebagai keadaan trans atau perubahan kesadaran, tetapi juga menjadi bagian dari manifestasi hubungan antara manusia atau buana alit dan kekuatan ilahi atau buana agung. Kerauhan memiliki landasan tatwa atau filsafat, susila atau etika, dan acara atau ritual, serta diikat oleh pakem desa Kalepatra. Ia menegaskan, pemahaman terhadap kerauhan menjadi semakin penting di tengah perkembangan zaman, khususnya arus modernisasi dan digitalisasi. Kondisi tersebut dinilai dapat memunculkan berbagai penyimpangan, komodifikasi, maupun kesalahpahaman terhadap fenomena kerauhan. Oleh karena itu, pembahasan kerauhan tidak dapat dilakukan hanya dari satu sudut pandang. Pendekatan multidisipliner diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh dan proporsional. Pendekatan multidisipliner tersebut mempertemukan teologi, adat, budaya, psikologi, psikiatri, neurologi, dan hukum untuk melahirkan pemahaman yang utuh dan proporsional, serta rekomendasi kebijakan bagi masyarakat dan lembaga terkait. Dalam seminar tersebut, sesi pertama menghadirkan 4 narasumber. Perspektif neurologi disampaikan Dr. I Gusti Ngurah Putra Eka Santosa melalui topik Neurobiologi Kerauhan dan Respon Otak. Selanjutnya dari perspektif psikiatri, Profesor Cokorde Bagus Jaya Lesmana membahas diagnosis diferensial kerauhan dan gangguan disosiatif. Sementara Dr. Nanang Sutrisno membahas kerauhan sebagai identitas budaya Bali di era digital. Dan Profesor Ikutut Donder membawakan perspektif teologi dan filsafat Hindu dengan topik kesadaran kosmis dan teologi kerauhan. Seminar nasional kerauhan ini sangat luar biasa saya lihat tadi, sesuai dengan 4 narasumber di sesi pertama dan 4 narasumber di sesi kedua. Dan tentunya banyak ada pertanyaan dari peserta terkait dengan orang kerauhan, apakah ini betul-betul apa tidak. Nah, ini konsepnya memang luar biasa narasumbernya dengan jawaban-jawaban yang mereka sampaikan. Tentunya kami dari PHDI sangat mengapresiasi kepada narasumber semua dan termasuk peserta. Ternyata diskusi yang kita inginkan selama 4 jam, ternyata sampai 6 jam peserta juga masih banyak. Memasuki sesi kedua, pembahasan dilanjutkan oleh 4 narasumber lainnya,
yakni Dr. Komang Indra Wirawan, yang mengangkat topik kerauhan dalam tradisi ritual dan seni sakral Bali. Kemudian I Gusti Agung Ayu Yunita Utami, seorang psikolog yang membahas trends, alternated stage of consciousness, dan sugesti dalam fenomena kerauhan. Dari perspektif adat, Profesor Iputu Gel-Gel menyampaikan materi mengenai legitimasi adat dan mekanisme verifikasi kerauhan. Sementara itu, perspektif hukum disampaikan Profesor Gede Mades Wardana dengan topik pelindungan hukum atas kesakralan tradisi keagamaan. Seminar ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang diskusi akademis, tetapi juga menjadi langkah untuk membangun pemahaman bersama mengenai kerauhan secara lebih objektif, sehingga fenomena tersebut dapat ditempatkan sesuai konteks agama, adat, budaya, kesehatan, dan hukum. Melalui pendekatan lintas disiplin tersebut, PHDI Kota Denpasar mendorong agar nilai-nilai kesakralan dalam tradisi keagamaan Hindu tetap terjaga, sekaligus memastikan masyarakat memiliki pemahaman yang tepat dalam menyikapi berbagai fenomena kerauhan yang berkembang di tengah kehidupan umat Hindu Bali. Hendra, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi teladani perjuangan pahlawan, kokohkan nasionalisme di kalangan siswa. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi. Om Swastiastu. Atas nama para relawan Dharma Senusantara, kami Puskor Indonesia menyampaikan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari terus menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan membangun Indonesia yang maju, bermartabat, dan berkeadilan. Dan juga selamat hari ulang tahun Bali Pos yang ke-78. Teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan dan menguatkan Bali dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Puskor Indonesia, bangga, bangkit, bangun, jaya Indonesia. Merdeka! Om Santi, Santi, Santi. Om. Saya Kade Doni Riana SHMH selaku Ketua DPC Pradi Singaraja mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia merdeka, jadikan momentum untuk kita menjaga persatuan dan kesatuan, memperkuat semangat gotong royong dan bersama-sama membangun negeri. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya, prestasi, dan kepedulian untuk Indonesia yang semakin maju. Dari Buleleng untuk Indonesia. Merdeka! Pemirsa, semangat perjuangan para pahlawan terus ditanamkan kepada generasi muda melalui berbagai kegiatan edukatif di lingkungan sekolah. Upaya ini menjadi bagian penting dalam membentuk karakter siswa agar mampu meneladani nilai-nilai perjuangan
sekaligus memperkokoh jiwa nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa agar tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki rasa cinta tanah air, menghargai jasa para pahlawan, dan memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara. Kepala SMA SLUA Saraswati 1 Denpasar, Ninyoman Jani Artini mengatakan, penanaman nasionalisme kepada siswa perlu diawali dengan memberikan pemahaman mengenai sejarah perjuangan bangsa. Menurutnya, siswa perlu mengetahui bagaimana para pejuang terdahulu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan penuh pengorbanan. Pemahaman tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran siswa bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini tidak diperoleh dengan mudah. Oleh karena itu, generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan melalui berbagai hal positif. Menanamkan ke anak-anak itu ya kita harus berikan pemahaman bagaimana para pejuang kita yang dulu mempertahankan kemerdekaan kita dengan menghabiskan darah penghabisannya. Dan kita tetap pertahankan kemerdekaan Republik Indonesia kita. Sementara itu, Kepala SMK Farmasi Saraswati 3 Denpasar, Ninyoman Yuningsih mengatakan, semangat nasionalisme dapat ditanamkan dengan mengajak siswa untuk selalu mengenang perjuangan para pahlawan. Cara menanamkan yaitu dengan selalu bersemangat, selalu mengenang perjuangan pahlawan kita dengan belajar yang rajin dan berkarakter yang baik. Generasi muda diharapkan mampu menjadi penerus bangsa, mengenang sejarah perjuangan para pahlawan, mengisi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan membangun Indonesia menjadi lebih baik. Bunga Widrayani, Bali TV. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas penyesuaian dan penutupan lalu lintas di sejumlah ruas jalan di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta selama persiapan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Prasetyo Hadi meminta masyarakat untuk memilih jalur lain agar terhindar dari kemacetan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas penyesuaian dan penutupan lalu lintas di sejumlah ruas jalan di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta selama persiapan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Prasetyo mengatakan penyesuaian lalu lintas tersebut mulai dilakukan pada Selasa pagi dan kemungkinan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Prasetyo Hadi meminta masyarakat untuk memilih jalur lain agar terhindar dari kemacetan. Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana itu. Yang berikutnya juga sebagaimana kemarin kami sampaikan, tadi baru saja kami cek ke lapangan mengenai karena betapa antusiasnya pendaftar, jadi kami memutuskan untuk menambah satu blok untuk memperbesar jumlah undangan bagi masyarakat yang sudah mendaftar. Tadi kami cek bisa sekitar 3.400 yang mungkin nanti akan kita bagi di acara pagi dan acara sore. Terakhir kami ingin menyampaikan permohonan maaf kalau mulai pagi hari ini tadi dan mungkin sampai beberapa hari ke depan di beberapa ruas jalan veteran maupun di Merdeka Utara mungkin akan ada penyesuaian atau penutupan lalu lintas. Jadi kami mohon maaf kepada seluruh pengguna jalan, kepada seluruh masyarakat. Demikian. Ada berapa peserta sih Mas yang sudah terdaftar? Ada berapa peserta yang mendaftar untuk hari ini? Maksudnya peserta masyarakat undangan? Selama kemarin kami koreksi ya, bukan 4 hari tapi selama 5 hari masa pendaftaran itu totalnya kurang lebih di atas 336.000 pendaftar gitu. Yang sebenarnya kapasitas yang memungkinkan kan hanya 5.500, tapi kami pastikan ada penambahan.
Puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia akan berlangsung pada Senin 17 Agustus 2026 yang terdiri atas upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara penurunan bendera Sang Saka Merah Putih. Upacara kenegaraan tersebut akan menjadi rangkaian utama peringatan kemerdekaan yang biasanya digelar di Istana Kepresidenan dengan melibatkan pejabat negara, pasukan upacara, serta masyarakat yang mendapatkan undangan resmi. Dari Jakarta, Julius Water dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Prabowo janjikan insentif kredit ringan tanpa DP untuk motor listrik. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok Es luar tarik Malaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luwak hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luwak white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih dan sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya Sang Nyoman Sedana Arte, Bupati Bangli. Dan saya Iwayandia, Wakil Bupati Bangli, mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama membangun Indonesia yang semakin maju. Dari Kabupaten Bangli, mari kita terus berkarya, berinovasi, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dengan semangat kemerdekaan, kita wujudkan Bangli yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan. Indonesia tangguh, Indonesia hebat, Indonesia maju. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih dan sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Disco activated. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. 81 tahun Indonesia merdeka, telah banyak kemajuan yang dicapai di berbagai bidang kehidupan. Namun, harus juga diakui secara jujur bahwa masih ada persoalan yang terjadi, seperti ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, antara kota dan desa yang makin menganga. Begitu juga masih lemahnya akses bagi saudara kita yang tinggal di daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terbelakang. 81 tahun merdeka, bangsa ini juga masih dirundung dengan persoalan korupsi dan perselisihan yang berdimensi ras. Saya Nyoman Parta, anggota DPR RI daerah pemilihan Bali, mengucapkan selamat ulang tahun
kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Mari jadikan momentum ini untuk memperkuat tujuan kemerdekaan. Dan mari kita hormati kebinekaan. Om Santi, 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 Om. Merdeka! Om Swastiastu. Saya Gede Sumarjaya-Linggi, anggota DPR RI, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Media Bali Pos yang ke-78. Semoga Media Bali Pos selalu membawa aspirasi masyarakat Bali ke tingkat dunia maupun membawa informasi-informasi yang berguna bagi masyarakat Bali sehingga masyarakat Bali mampu acak, mampu berdaya, sejahtera, dan tentu menjaga adat dan budaya Bali-nya. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan adanya skema kredit dengan bunga rendah disertai bantuan tanpa uang muka untuk mendukung pembelian motor listrik nasional atau Molinas. Tidak hanya skema pinjaman yang ringan, Presiden Prabowo juga berjanji menyiapkan mekanisme pembelian dengan sistem tukar tambah. Pemerintah menyiapkan sejumlah skema strategis untuk mempercepat penggunaan motor listrik di Indonesia, mulai dari penghapusan uang muka atau down payment hingga penurunan bunga cicilan. Hal itu disampaikan Presiden saat meresmikan ekosistem motor listrik nasional di Cikarang pada Kamis 13 Agustus. Prabowo menjelaskan bahwa penggunaan motor listrik dapat memberikan penghematan biaya operasional secara signifikan bagi masyarakat harian. Berdasarkan perhitungan pemerintah, pengeluaran energi dapat dipangkas lebih dari separuh. Lebih lanjut, Prabowo mengatakan peralihan ke kendaraan listrik sudah menjadi kebutuhan global seiring meningkatnya perhatian terhadap emisi karbon dan potensi penerapan carbon tax di masa mendatang. Prabowo turut menyinggung kebijakan di sejumlah kota besar dunia seperti Beijing yang sudah membatasi akses kendaraan berbahan bakar fosil. Selain menyiapkan skema kredit dengan bunga rendah disertai bantuan tanpa uang muka, Prabowo juga menyiapkan mekanisme pembelian motor listrik dengan sistem tukar tambah. Hal itu untuk mempermudah masyarakat yang saat ini masih menggunakan kendaraan konvensional untuk beralih ke kendaraan atau motor listrik. Menteri Keuangan tidak akan terlalu suka, tapi ya ini ujungnya you akan juga suka di ujungnya. Kita akan turunkan apa itu? Bunga cicilan kita turunkan untuk rakyat. Kemudian kita usahakan tidak pakai DP. Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia. Jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah.
Kau setor motor yang lama, dapat motor baru. Ya, tambah dikit lah. Ya kan? Pemerintah sendiri menargetkan peningkatan produksi motor listrik nasional hingga mencapai 2 juta unit. Untuk mencapai target tersebut, Presiden menginstruksikan seluruh pihak terkait termasuk BPI dan Antara untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Dukungan ini dianggap krusial guna mempercepat penetrasi produksi di pasar domestik. Langkah transisi ini dinilai semakin relevan mengingat tren global yang mulai membatasi kendaraan berbahan bakar fosil. Juli Soeharto dan Kertas Madias melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mendukung kolaborasi perdagangan karbon dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih akan mengelola berbagai kegiatan ekonomi sehingga gerakan ekonomi tersebut dipandang sebagai sebuah revolusi kerakyatan. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mendukung kolaborasi perdagangan karbon dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih akan mengelola berbagai kegiatan ekonomi sehingga gerakan tersebut dapat dipandang sebagai sebuah revolusi kerakyatan di bidang ekonomi, karena revolusi tidak selalu berarti gerakan yang dilakukan dari luar sistem, tetapi dapat dilakukan oleh siapa saja yang mendorong perubahan arah pembangunan masyarakat agar semakin sesuai dengan amanat konstitusi. Ia menegaskan masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan tersebut perlu memiliki badan hukum agar dapat melakukan kegiatan bisnis secara sah. Dalam konteks ini, koperasi dinilai menjadi instrumen yang dapat mewadahi masyarakat. Kita kesini sebetulnya ingin ikut serta dalam gerakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan koperasi sungguh-sungguh menjadi soko guru ekonomi ini. Dan tadi dijelaskan oleh Pak Menteri, koperasi jelas sekali, banyak sekali kegiatan-kegiatan ekonomi yang memang akan digarap oleh koperasi-koperasi, termasuk yang utama koperasi desa dan luar Merah Putih. Nah ini saya rasa kalau dalam pemikiran ekonomi, ini adalah revolusi kerakyatan. Dan ingat bahwa revolusi itu tidak harus dikobarkan oleh orang yang ada di luar. Revolusi itu dilakukan oleh siapapun yang bercita-cita membalikan arah bangunan masyarakat kita menjadi lebih sesuai dengan yang digital dan konstitusional. Nah, ini sedang terjadi, di mana-mana sedang terjadi, dan yang menjadi pengawal daripada gagasan besar Presiden dalam urusan itu adalah Menteri Koperasi tentu. Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi, dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu. Karena perdagangan karbon yang berintegrasi. Jumhur juga berharap keberadaan instrumen koperasi dapat diikuti dengan proses saling mengisi dan saling mengedukasi hingga tingkat masyarakat bawah. Dengan demikian, perdagangan karbon tidak hanya memberikan keuntungan kepada spekulan atau kelompok elit, tetapi juga memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dari Jakarta, Juli Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan ketika tradisi dan modernitas bertemu dalam ruang kreatif lintas budaya. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering,
dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dewa Made Mahayatnya, Ketua DPRD Provinsi Bali. Atas nama pimpinan, anggota, dan staf DPRD Provinsi Bali mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 dan Dirgahayu Provinsi Bali yang ke-68. Jayalah Indonesiaku, jayalah Baliku. Om Santi, Santi, Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Ada dua yang bisa menerangi dunia. Yang pertama adalah matahari, yang kedua adalah pers yang bebas dan demokratis. Semangat perjuangan itu senada dengan kiprah Bali Pos yang kini menapaki usia ke-78 tahun. Terima kasih kepada Bali Pos yang tetap konsisten menjadi pilar informasi yang terpercaya. Tetap menyuarakan aspirasi rakyat kecil dan setia mengawal peradaban Kramo. Saya Nyoman Parte, anggota DPR RI Dapil Bali dari PDI Perjuangan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-78 bagi Bali Pos. Nusantara baru, Indonesia maju. Tetaplah menjadi obor yang mencerahkan. Om Santi, 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 Om. Ya, pemirsa, terkait dengan berita selanjutnya, kami memiliki berita yang memberikan informasi dan kami berikan liputannya untuk Anda. Dari sudut Bali, musik yang berakar pada tradisi dan identitas lokal berpadu harmonis dengan warna kontemporer serta eksperimental. Deretan musisi dan kelompok seni seperti Navikula, Iksan Skuter, Ari Julian, Anda Perdana, hingga Catur Hariwijaya and the Second Nomads turut membagikan warna musik mereka. Kehadiran kolektif dan musisi lain seperti Supa Kalulu, Orasare, Abing Ferry, Wilby, Tarawangsa, Nata Suara, Neonolin, Celtic Room Bali, Aji Sang Aji, Kereta Art, hingga Pondok Peka semakin memperkaya lanskap bunyi yang tercipta. Warna internasional turut melengkapi ruang pertukaran budaya ini melalui kehadiran Managona dari Taiwan, Suns dari New Zealand, serta Tanya George dari Australia. Pertemuan lintas negara ini membuka ruang dialog artistik yang lebih luas, menjembatani cerita dari berbagai belahan dunia. Tak berhenti pada eksplorasi audio, seni visual juga menjadi elemen mendasar dalam membangun ekosistem kreatif ini. Melalui galeri festival, beragam karya dipamerkan dengan pendekatan, medium, dan perspektif yang majemuk. Seniman-seniman seperti Made Bayak, Daniel Ko, Linkan Palenewen, Putu Eni, Dedi Juniadi, Bandrek, Chai, Ibereka, Ayu Sri Rejeki, Sofia Sukova, hingga Arina Proboningtyas menghadirkan karya yang memperkaya sudut pandang publik. Keberagaman latar belakang mereka menegaskan pentingnya membangun ruang seni yang mempertemukan ide, wacana, dan masyarakat. Sisi menarik lainnya hadir melalui sisi berbagai inspirasi bertajuk Fast Forward Ubud. Sesi ini dirancang sebagai ruang dialog personal dengan menghadirkan 6 praktisi dari berbagai disiplin ilmu. Di antaranya adalah entrepreneur Sandrina Malakiano, co-founder Rumah Tanjung Bungkak, Rudolf Detu, vokalis Manja, James Sukadana, dokumentari, filmmaker, Sinta Retnani, musisi dan aktivis Gede Robi, serta art collector Mark Fieldman. Lebih dari sekedar diskusi panel,
Ruang ini menjadi wadah untuk mendengarkan perjalanan, pengalaman, dan cara pandang para pembicara. Melalui narasi personal tersebut, publik diajak membuka perspektif baru, memantik gagasan, dan menemukan inspirasi dari perjalanan hidup orang lain. Kombinasi antara eksplorasi, musisi lintas negara, pameran seni visual, dan dialog interaktif ini menawarkan pengalaman budaya yang mendalam. Bali pun kembali menjadi saksi bagaimana tradisi dan kontemporer, lokal dan global, serta seni dan cerita manusia bertemu dalam satu ruang yang sama. Hendra, Bali TV. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya terkait dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Syamrif Syamsuddin menghadiri Hari Veteran Nasional di Balai Sudirman, Jakarta, di mana peringatan Hari Veteran Nasional ini yang jatuh pada tahun 2026 mengusung tema Veteran Menjaga Nilai Juang Menginspirasi Indonesia Maju. Menhan menegaskan bahwa kemerdekaan bukanlah titik akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan pembangunan guna mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin menghadiri Hari Veteran Nasional di Balai Sudirman, Jakarta. Peringatan Hari Veteran Nasional tahun 2026 mengusung tema Veteran Menjaga Nilai Juang Menginspirasi Indonesia Maju. Dalam sambutannya, Menhan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin menyampaikan salam dan ucapan selamat Hari Veteran Nasional tahun 2026 kepada seluruh veteran Republik Indonesia dari Presiden Republik Indonesia yang juga merupakan salah satu warga veteran pembela kemerdekaan. Menhan menegaskan bahwa kemerdekaan bukanlah titik akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan pembangunan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menhan juga berpesan bahwa kehormatan merupakan nilai yang harus tetap dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Kehormatan merupakan harga diri yang harus senantiasa dijaga dan dipertahankan karena menjadi bagian yang tak terpisahkan dari martabat bangsa. Pendahulu kami untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia di seluruh wilayah nasional kita. Dan hari ini saya atas nama seluruh generasi penerus ingin menyampaikan bahwa kami berkomitmen untuk mengusung tema veteran untuk menjaga nilai juang menginspirasi Indonesia Maju. Dan tema ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi kami, generasi penerus, generasi muda, untuk melanjutkan keteladanan dan juga nilai-nilai kejuangan yang diwariskan oleh para veteran. Menhan atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh veteran Republik Indonesia atas pengabdian, pengorbanan, dan keteladanan yang telah diwariskan kepada generasi penerus. Dari Jakarta, Julius Warta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Minyak Apun Gandapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Cegetraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.